ketika pemerintah hukum tidak bisa mengejar orang yang namanya Ahok, kan kemudian seluruh Indonesia ini juga cemas. Ini orang ini kok sakti amat, tidak mempan terhadap hukum, apapun dilakukan seolah sah, seolah benar secara hukum. Bahkan ketika kasus-kasusnya yang ibu kota soal bis yang rongsokan itu, kemudian membeli sumber waras, kemudian membeli tanah DKI sendiri, itu tidak menjadi hukum, tidak menjadi pelanggaran pidana, bahkan di KPK sendiri malah dilindungi. Salah satunya adalah Basariah itu mengatakan bahwa tidak ada niat jahat. Bagaimana mungkin KPK ngomong soal tidak ada niat jahat? Itu kan urusan malaikat. ARS ini kan bukan orang politik, juga bukan oposisi. Kenapa tiba-tiba menjadi tokoh besar semacam ini? Saya melihat kan pertama jalan politik, jalan jalan kehidupan Habib Rizik ini kan dengan FPI di Petamburan, kemudian pekerjaannya adalah menegakkan undang-undang. Jadi ketika jalan ada misalnya ada restoran yang tidak taat hukum, kemudian dia dikasih tahu kemudian lapor kepada polisi, dan itu pekerjaan hari-harinya di FPI di Petamburan itu. Kemudian ia menjadi tokoh ini, saya perlu juga menjelaskan kronologi ketokohan Habib Rizik ini. Ketika pemerintah hukum tidak bisa mengejar orang yang namanya Ahok, kan kemudian seluruh Indonesia ini juga cemas. Ini orang ini kok sakti amat, tidak mempan terhadap hukum, apapun dilakukan seolah sah, seolah benar secara hukum. Bahkan ketika kasus-kasusnya yang ibu kota soal bis yang rongsokan itu, kemudian membeli sumber waras, kemudian membeli tanah DKI sendiri, itu tidak menjadi hukum, tidak menjadi pelanggaran pidana, bahkan di KPK sendiri malah dilindungi. Salah satunya adalah Basariah itu mengatakan bahwa tidak ada niat jahat. Bagaimana mungkin KPK ngomong soal tidak ada niat jahat? Itu kan urusan malaikat. Ente kalian tinggal proses hukum aja, nanti di pengadilan terbukti ada niat jahat atau tidak. Ini, dan saya melihat ada 3 komisioner KPK yang melindungi Ahok dari kasus korupsi di KPK di Kuningan. Kenapa 3? Karena kebiasaan di KPK itu kalau ada kasus, ada masalah itu mereka rapat voting. Jadi kalau 3 tidak setuju, maka yang 2 setuju itu bisa kalah. Maka dengan demikian ada 3 komisioner KPK waktu itu yang membela Ahok. Saya ada teman di KPK, saya tanya apa sebabnya. Dia mengejutkan, dia bilang karena teman-teman yang komisioner KPK itu percaya bahwa ini utusan Tuhan. Gila nggak? Dan yang saya dengar kan di gereja juga begitu. Nah ketika ini tidak mempan kepada hukum, kemudian ada kasus lain yang menyangkut soal Al-Maidah itu, ini kan umat juga merasa, loh jangan dong, kalau soal lain oke lah kebal hukum, tapi kalau soal penistaan agama jangan begitu. Kemudian muncullah aksi di balik kota mula-mula yang mimpin Habib Rizik, nggak banyak juga, beberapa belas ribu lah. Nah kemudian ini ada kegusaran di masyarakat bahwa ini memang hukum harus ditegakkan. Itulah sebabnya ketika menjelang kegiatan Monas, saya warning lagi KPK untuk segera menangkap Ahok, memproses Ahok. Dengan demikian tidak ada lagi gejolak politik yang berbasis Islam. Jadi kalau waktu itu KPK menyelesaikan persoalan Ahok korupsi di Kuningan, pasti gerakan Islam di Monas itu kan kehilangan momentum juga. Dan ini kemudian saya ceritakan juga kepada mantan Kepala BIN Hendro Priyono, kemudian saya ceritakan juga kepada Kapolri waktu itu Pak Tito Karnavian. Saya bilang nggak begitu caranya menghadapi soal ini. Ini harus segera masuk ke dalam hukum. Kalau ini dibiarkan akan muncul seolah-olah ada politik Islam. Padahal yang kumpul di Monas yang jutaan itu kan bukan cuma orang Islam dan bukan cuma FPI. Tapi ketika distigmakan bahwa seolah-olah ini FPI, seolah-olah ini Habib Rizik, maka jadilah Habib Rizik sebagai tokoh. Dan kemudian masyarakat menganggap ya memang tokohnya Habib Rizik.
Nah ketika Habib Rizik menjadi tokoh nasional yang bisa menggerakkan jutaan orang di Monas itu, menjadi figur yang nyata, pemerintah bingung sendiri ini gimana ngepesinnya lagi. Nah kemudian berbagai cara lah kemudian dilakukan sehingga kemudian caranya juga salah, kemudian ini menjadi makin besar dan makin nyata. Saya jadi ingat dulu nih Khomeini di Iran. Khomeini di Iran itu dulu tidak memimpin revolusi Islam berdasarkan agama Islam, tapi Khomeini bergerak juga berbagai elemen di Iran itu soal ketidakadilan Shah Reza Pahlavi itu. Kemudian orang tertarik bahwa memang benar ini korup dan tidak adil dan diktator. Kemudian adalah kebersamaan sehingga muncullah gerakan itu. Nah inilah yang sekarang sedang terjadi. Jadi soal Habib Rizik ini kan ini bukan sekedar potret tokoh ulama yang dikriminalisasi, tapi ada potret ketidakadilan yang kasat mata. Apalagi kalau kita lihat persoalannya dari COVID-nya. Nah itulah perbandingan-perbandingan sehingga kemudian kalau berlanjut menjadi oposisi juga tergerak masuk ke situ, karena memang yang kami rasakan juga kita kan gerakan sekuler nih, tidak berdasarkan agama, juga melihat ketidakadilan yang sama. Contoh misalnya terhadap teman kita Syahganda Nainggolan, kemudian Jumhur Hidayat, kemudian Anton Purnama. Kemudian itu kan hal-hal juga yang dilakukan oleh yang lain-lain dan tidak masalah. Ketika kepada yang lain tidak masalah, kenapa ke teman-teman kami kemudian jadi masalah? Dan akibatnya kan pengadilan juga menjadi bingung. Nah dalam situasi seperti itulah saya melihat bahwa ada manajemen yang salah dari rezim ini, sehingga kemudian muncullah gagasan Seknas Jokowi sudahlah itu. Pertama kan ini memang untuk merespon Kodari ya. Kodari ini kan pakai ideologinya maerotisme. Ideologi maerotisme. Maerotisme. Memperpanjang. Jadi kan itu memperpanjang itu kan orang tulisan Maerot. Nah orang yang ke Maerot untuk memperpanjang alat vital ini kan ada dua hal. Pertama karena ketidakpedean. Kedua karena nafsu. Nah kurang lebih kan kekuasaan itu juga sama dengan soal alat vital dan kemaluan, soal bagaimana bisa memuaskan rakyat atau nafsu ingin berkuasa. Nah kemudian Seknas yang kita bikin itu, Seknas Jokowi sudahlah itu, kira-kira alasannya perpendekan. Kalau memendekkan itu, menyunat itu ada hadisnya, ada kesehatannya. Kalau orang kemaluannya dipotong, itu bisa untuk pertumbuhan, kesehatan dan lain-lain. Kemaluannya kan ada disunat maksudnya. Tadi yang Masumi tadi hadir hitanan. Jadi kemaluan itu kan bisa diperpanjang lewat maerotisme, tapi juga bisa disunat, itu ada dalilnya dan sahih, dan dari sisi medis juga menambah sehat, pertumbuhan juga akan lebih baik. Nah kira-kira kombinasi itulah antara dipercepat atau diperpanjang. Nah kemudian kalau diperpanjang itu kan saya bilang ini lebih ribet karena harus menggunakan pasal 37 untuk mengubah pasal 7. Tapi kalau perpendekan, mempersingkat ini kan tinggal mengaktifkan pasal 7A. Presiden bisa diberhentikan, wakil presiden bisa diberhentikan. Lebih simpel. Jadi pasal 7A itu tentang impeachment ya? Tentang impeachment, dan ini sudah terjadi. Contoh nih, ini Babe Ridwan Saidi kan paham dulu. Ketika Soekarno diberhentikan, digantikan oleh Soeharto, pemerintahan kan menjadi lebih baik. Dalam beberapa hal ya menjadi lebih baik, artinya kontroversi di masyarakat juga selesai. Nah kemudian ketika reformasi, Soeharto diberhentikan, diganti Habibie, kan pemerintah menjadi lebih baik, lebih demokratis. Kemudian digantikan oleh Gus Dur, menjadi lebih baik lagi, demokrasi menjadi berjalan. Nah ketika Gus Dur diberhentikan, dipersingkat jabatannya, kita tanya sama Megawati dan PDIP, apakah baik apa lebih buruk? Dan itu sudah terjadi. Kalau lebih buruk berarti dia salah. Kalau menyatakan lebih baik berarti kan kalau nanti ini juga diperpendek, pasti akan muncul yang lebih baik. Nah jadi kembali ke tema kita soal momentum politik Islam, soal ketidakadilan HRS ini. Ini kan kemudian kita melihat bahwa ini
masuk ke dalam mekanisme manajemen pemberantasan pandemi COVID-19 ini. Nah, ada nggak manajemen ini sehingga dari mengatasi COVID bisa memenjarakan orang 4 tahun? Ini nyambungnya di mana? Nah, yang kita lupa ini adalah bahwa COVID-19 ini, COVID dari komunis Cina ini, membuka tabir seluruh negara di dunia. Jadi setelah ada COVID ini, semua negara harus transparan. Ada tuntutan internasional untuk transparan. Jadi kalau di rumah Refli misalnya, ada berapa orang, ada berapa yang terdampak, ada berapa yang sudah divaksin, itu harus dijelaskan kepada masyarakat di situ, kepada RT RW. Karena ini ketentuannya memang begitu, karena ini menyangkut umat kemanusiaan. Itu sebabnya dunia juga memantau kita nih, memantau Indonesia ini. Udah berapa yang dites, udah berapa yang divaksin, ada berapa yang mati, itu harus terbuka dan hampir semuanya ini menjadi terkontrol. Nah, kemudian kalau menemukan hal-hal bahwa ternyata COVID dipakai untuk alasan memenjarakan lawan politik, memenjarakan oposisi, membungkam oposisi, pasti pertimbangannya lain. Dan biasanya itulah kemudian dipakai oleh masyarakat internasional untuk menentukan apakah negara ini perlu dikucilkan, perlu dibantu, atau diapain.